Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Emerenciana Yunita. Jadi gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Mungkin ada yang bertanya, apakah di dalam kitab suci ada pembahasan tentang talenta? Ya, tentu saja ada. Dan hari ini kita akan mendalaminya. Kita akan membaca terlebih dahulu perumpamaan tentang talenta. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, setelah kita membaca perumpamaan tentang talenta, mungkin masih ada yang bingung nih maksud dari bacaan tadi. Untuk memperjelas, mari kita simak cerita berikut ini. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu, tuan itu memanggil ketiga hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya kepada ketiga hamba tersebut. Hamba pertama diberi 5 talenta, lalu hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama yang menerima 5 talenta itu langsung pergi menjalankan dan mengusahakan talenta itu. Dan ia menghasilkan 5 talenta lagi. Lalu, hamba yang menerima 2 talenta juga langsung pergi menjalankan dan mengusahakan talenta itu dan menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi, hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, ia merasa takut. Maka ia pergi dan menggali lubang di tanah dan menyembunyikan 1 talenta yang diberikan oleh tuannya. Suatu hari, tuan yang sangat kaya tadi kembali pulang dari luar negeri dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu, tuan memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya menunjukkan jumlah talentanya masing-masing. Hamba yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi. Katanya, "Tuan, engkau menyerahkan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi." Dan hamba yang menerima 2 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, engkau menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi." Bagus sekali hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Tuan itu memuji hamba pertama dan hamba kedua karena telah setia memberi talenta lagi yang lebih banyak. Kemudian, hamba yang menerima 1 talenta juga menghadap tuannya. Tetapi hamba itu hanya membawa 1 talenta, sama seperti saat tuannya memberikan talenta tersebut. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga, yang malas dan takut karena tidak menjalankan dan mengusahakan talenta yang sudah ia berikan. Hamba yang ketiga ini dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara yang gelap. Nah, setelah kita membaca kitab suci tentang talenta dan juga menyimak ceritanya, semakin jelas apa yang seharusnya kita lakukan terhadap talenta yang kita miliki. Kita harus mengembangkannya agar talenta yang kita miliki bisa terus berkembang dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Jadi, begitulah pembahasan tentang talenta pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
silakan.